Anak laki-laki kecil yang terlahir kembali, menemukan bahwa catatan di buku medis di atas meja tidak lengkap. Untuk mewujudkan keinginannya, anak laki-laki itu mengambil kuas dan menulis bagian yang masih kosong. Saat tinta menyentuh kertas, buku medis itu teraktifkan sepenuhnya. Informasi itu segera tersebar ke seluruh keluarga. Pemimpin keluarga dengan cepat mengeluarkan perintah untuk mencari orang itu dengan biaya berapapun. Namun, pemimpin keluarga tidak pernah menyangka bahwa jenius yang mengaktifkan buku kuno itu ternyata adalah cucunya yang selama ini tidak dihargainya. Ternyata kehidupan masa lalu anak laki-laki itu adalah seorang putra muda dari seorang dokter legendaris. Namun, ia terlahir dengan tubuh lemah dan sering sakit, tidak bisa belajar kedokteran. Di usia 9 tahun, ia meninggal dunia. Ayahnya menghabiskan seluruh harta untuk memanggil seorang dewa medis yang legendaris untuk mencoba menyelamatkan putranya. Namun, bahkan dengan jarum 13 pintu kematian yang diwariskan oleh keturunan dewa medis, tidak bisa menyelamatkan hidup anak laki-laki itu. Namun, ayahnya tetap tidak menyerah. Ia memaksa melakukan penyuntikan dan menarik jiwa anak laki-laki itu kembali ke tubuhnya. Ajaibnya, anak laki-laki itu hidup kembali. Ini membuat semua orang terkejut. Namun, sang dokter yang merupakan keturunan dewa medis tidak terima. Dia merasa dirinya adalah penerus sejati dalam ilmu kedokteran. Dengan hati penuh iri, ia mengirim orang untuk menabrak anak laki-laki itu. Kemudian ia menggunakan jarum 13 pintu kematian untuk menusuk jari anak itu. Lalu, ia melanjutkan dengan menusukkan jarum yang sama ke kepalanya. Dia pikir anak itu pasti mati. Namun, ternyata anak itu hidup kembali. Ketika anak itu memahami kehidupan tragisnya setelah dilahirkan kembali, ia berkesempatan mengikuti kompetisi besar kedokteran Tiongkok. Maka, anak laki-laki itu memutuskan untuk menggunakan kesempatan ini untuk membalas dendam pada ibunya. Pertandingan pertama adalah memeriksa nadi, dan lawan pertama yang tampil adalah bibinya, yang berencana mengusir mereka berdua dari keluarga. Setelah bibi itu melakukan pemeriksaan, semua orang yang hadir terkejut. Namun, lawan lainnya menggunakan benang sutra untuk memeriksa nadi dari jarak jauh. Tak lama kemudian, ia hanya memeriksa benang sutra, dan menemukan lebih banyak gejala pada pasien. Semua orang pun memuji keahliannya. Saat itu, dia dengan yakin berkata, bahwa dia bahkan bisa mendiagnosis penyakit meskipun dari balik dinding. Namun, anak laki-laki itu tidak mau kalah. Dia langsung membantah lawannya, dengan mengatakan bahwa memeriksa nadi dari jarak jauh hanya trik kecil. Seorang dokter sejati tidak memerlukan alat apapun. Kemudian, anak itu hanya dengan sekali pandang, mendiagnosis dengan tepat bahwa pasien menderita penyakit jantung. Hal ini membuat semua orang terkejut. Namun, lawannya tidak puas begitu saja. Dia menuduh anak itu mencuri catatan medis. Tapi, anak itu sama sekali tidak terganggu. Saat itu, pasien mengakui bahwa ia memang menderita penyakit jantung. Untuk keadilan, mereka pun melanjutkan pertandingan kedua. Namun, lawannya memberikan tantangan yang lebih keterlaluan. Dia ingin mereka berdua melakukan akupunktur di tubuh masing-masing. Siapa yang bisa menemukan penyakit lebih cepat akan menang. Namun, tidak ada yang menyadari bahwa tujuan sebenarnya lawannya adalah untuk membunuh mereka. Ketika seorang ahli akupunktur wanita mengambil jarum, lawan itu segera menemukan penyakitnya. Dan dengan tepat menggunakan jarum 13 pintu kematian untuk menusuk pergelangan tangan dan mata kaki wanita itu. Lalu, ia berencana menusukkan jarum itu ke perut wanita itu. Melihat nyawa wanita itu hampir habis, anak laki-laki itu pun mengeluarkan kemampuan utamanya.